Bait Allah. Oke? Yang atapnya kuning itu sebelumnya Bait Allah ya. Oh, Kita menuju ke Lembu. Taman Getsemani. Gereja. Tempat arah-arahan ya. Arah-arahan Minggu Palma ini. iya. Jalan ini. Arah-arahan Minggu Palma ini. Jalan di mana? Arah-arahan pada waktu Minggu Palma. Yesus masuk ke Israel. That's my bag. Ini namanya Dominus Levi. Dominus Levi tempat ini namanya. Dominus Levi. Artinya air mata Tuhan. Artinya air mata Tuhan. Karena waktu Yesus datang di sini, lihat kota Jerusalem, lihat Bait Allah, tahu akan menghancurkan. Karena itu dia menangis. Oke, gereja di sini dibangun oleh arsitek namanya Berlucci. Satu, dua, tiga. Padahal Romo tadi saya cuma mengambil gambarku deh. Wes, Mas. Goliannya Mas. Kita berjalan menuju ke Taman Getsemani. Dalam 1 jam ada hanya 60 menit. Bukan seperti Indonesia mungkin 100. Karena itu namanya Bukit Zaitun. Tempat ini namanya Getsemani, Taman Getsemani. Kenapa? Dalam bahasa Ibrani, shemen artinya minyak. Gas tempat membuat minyak. Ada di sini tempat untuk membuat minyak zaitun dari pohon zaitun, buah zaitun. Oke? Karena itu namanya Getsemani. Getsemani. Ya, ngapain? Jadi aku lihat Kita terus berada di gereja Sekelapan. My father and my God, you touch the woman of issue of blood. Wait for issue of blood. Father, any demon in your life, let them disappear right now in Jesus' name. That's the name of Jesus. We die in the name of Jesus. We die in the name of Jesus. You say Dengan kitab suci yang ditemukan oleh penggembala. Oleh pengembala. Penggembala juga yang temukan. Yang disebut Dead Sea Scroll itu ya? That's his book. Oke. Ya, kita ada di Laut Mati. Di Laut Mati. Ini gereja di mana Ibu Maria mendapatkan kabar dari malaikat Gabriel. ya soalnya itu.
sini dia ini nih. Dari sini kemari terus kemari terus lahir terus pindah terus dia disalib terus ini di danau ini nih Galilea Yesus terus ini di Yesus dibaptis di itu. Dalam gerbang gereja ini ada cerita seluruh Yesus dan keluarganya. Jalan. Maria mendapat kabar berita gembira dari malaikat Gabriel. Ditutup oleh kota di mana Maria mendapat kabar berita gembira dari malaikat Gabriel. Sungai Yordan di mana Yesus dipermanenkan oleh Yohanes Pembaptis di sini. Kita akan naik perahu berkeliling Danau Galilea. Boleh. Ora. Boleh, enggak apa-apa. Ingin ketemu Yesus, ingin mendengarkan sabdanya, ingin mencari pegangan dari sabda itu. Saya merasakan juga sesuatu yang sungguh-sungguh. Barangkali kita juga mengharapkan Yesus kita berjalan di atas air agar kita senang. Untuk itu mari kita Jalan ke gereja Kanaan untuk pembaruan gereja baptis. Pembaruan.
di Kana, di mana pada waktu itu Yesus membuat mujizat yang pertama kali. Kita di depan gereja Kana, di mana pertama kali Yesus membuat mujizat. Di sini dibangun gereja sekarang. Banyak orang nggak Pak? Pertama-tama kita mohon maaf satu terhadap yang lain. Kita mengakui kelemahan-kelemahan kita di hadapan Tuhan dan kelemahan kita Di hadapan Allah dan imam, di hadapan diri dan pandiri saya, Bonasi Kokunako menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Liana Susanti Swito yang hadir di sini adalah istri saya yang tidak tercerang. Saya berjanji tetap setia padanya dalam untung dan malang, dan saya selalu tetap mati di surga. Semoga Allah dan Injil suci menjadi kekuatan saya. Di hadapan Allah dan imam dan para hadirin, saya Liana Susanti Swito menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Bonifasus Koko Sunarko yang hadir di sini adalah suami saya yang tidak terceraikan. Saya berjanji tetap setia padanya dalam untung dan malang, dan saya selalu mencintai serta menghormati dia seumur hidup. Semoga Allah dan Injil suci menjadi kekuatan saya. Di gereja di Kana, di mana Tuhan Yesus memberikan mujizat yang pertama kali di pesta Kana. Kita berada di tengah-tengah Bukit Tabor. Sebentar kita akan naik taksi ke atas puncak Bukit Tabor untuk melihat gereja di sana. Taksi ke puncak Bukit Tabor. Pelajaran baru nih. Kita mau masuk gereja di Bukit Tabor. Black jacket, blazer. Ini pintu gerbang gereja di puncak Bukit Tabor. Terlihat Musa dan Nabi, Musa dan Nabi. Oh, I see. Karena itu dibangun di sini gereja Transfigurasi. Okay. Ada di sini gereja di Afrika Nanci yang bangun gereja di atas itu sini membangun di atas gereja yang lama. Ada di sini dua chapel, satu untuk Ilyas, satu untuk Musa. Di sini. Kalau orang mau bersyukur Di sini dibangun gereja di mana Tuhan Yesus bersama Musa dan Elia menampakkan diri kepada muridnya di Gunung Tabor. dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di sini mereka sendirian saja. Lalu serupa mata mereka, wajahnya cahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih,
bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, satu untuk Musa dan satu untuk Elia. Cerita antara Nabi Elia dengan Nabi Baal yang dia minta persembahan bukan api kok dibakar sebenarnya. Nanti ini asli. Otang seperti Allah. Ini lembah Israel dilihat dari puncak Bukit Bor. Bagus tuh, bagus. Sekarang tuh petani. Karena itu tempat ini seperti kerajaan makanan itu. Semalam siang kita kenal Galea sedang menunggu makanan terus. Coba luar gereja Kapernaum, di mana Tuhan Yesus menemukan mujizatnya di Marotin dan Baca. Kebanyakan 500 orang. 5.000 orang. 5.000 orang. Karena itu dibangun di sini chapel kecil. Tahu apa yang besar dibangun. Ini orang Bizantium. Raja kedua dihancurkan oleh orang Persian. Apa Persia. Waktu mereka tetap di sini rotinya di sini. Persis. Ini gereja di mana Tuhan Yesus bukan mujizatnya ya dengan di sini di mana diletakkan link Maroti 2 ikan. Zaman Bizantium, gambarnya ada 2 ikan. Sisa batu gede yang dibangun pada waktu abad keempat. Kita semua ke gereja Serami dalam gereja. Oh. Gereja yang dibangun, nah terus Tuhan Yesus membalakan domba-dombanya. Meja Kristi artinya meja Tuhan. Meja Tuhan. Sudah waktu disebutkan. Dan sakrisi artinya meja Tuhan. Dia suatu pagi, murid-murid kembali dari danau. Di sini dia membicarakan makanan. The place gave St. Peter the leadership. The place ended Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?"
Jawab mereka, tidak. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalan di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka di mana Nabi kepada para murid-muridnya dan memberikan kuasa kepada Petrus dan gereja yang dibangun di atas batu di mana mereka kita sudah sampai di Kapernaum. Kita memasuki kota Kapernaum. Udah belum? Aku motret kan lebih senyum ini. Kamu tuh tetap yang tergantung ya Allah Mas sampai semangat. Aduh. Kan lebih dari senyum. Di gereja Kapernaum di mana Tuhan Yesus menjadi kota Tuhan Yesus di sini tinggal dan di mana dia mendapatkan mencari murid-muridnya seperti Petrus. Mertua Petrus. Mertua Petrus. Rumah asli dan persis ditata. Bagaimana tahu bagaimana? Ya. Ya. Bangun gereja Lewat surat. pada waktu abad kelima di atas jadi di atas rumah mertua Petrus. Ini sinagog mana orang Yahudi berbakti. Udah. Nah, lihat di sini kita bisa lihat menorah. Membaca bagaimana? Ya. Harus Menggunakan karena cuaca cerah, ada biji. Bukit Sabda Bahagia. karena mereka akan lihat Allah. Berbahagialah orang yang lawan damai, mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan. Kita berada di dalam gedung Sabda Gereja Chapel Sabda Bahagia. Oke, selamat